Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Miss Aini. Di video kali ini aku akan menceritakan bagaimana pengalamanku ketika aku mengalami perjalanan ke namanya Gua Pindul. Ke Gua Pindul, alasannya kenapa ya? Nah, sebenarnya ada beberapa jenis tempat-tempat wisata, tetapi kami semuanya memutuskan untuk mengambil tempat yaitu di Gua Pindul. Alasannya yang pertama karena kawasannya itu adalah masih alami, kemudian di dalam guanya itu banyak stalagmit-stalagmit yang indah, dan konon katanya stalagmit tersebut adalah termasuk stalagmit terbesar keempat di dunia. Begitu juga dengan airnya yang ada di sana. Air sungai tersebut sangatlah tenang, sehingga bagi semua pengunjung semuanya merasa nyaman. Bahkan ketika wanita ataupun orang-orang yang membawa anak, mereka merasa nyaman karena aliran sungainya itu yang sangat tenang. Dan tentunya ketika kita semuanya sebelum memasuki ke gua tersebut, tentunya kita semuanya dipandu oleh yang namanya guide, yang mana guide tersebut akan memberikan beberapa arahan ketika kita masuk ke gua tersebut. Di wisata Gua Pindul tersebut ada beberapa paket, diantaranya paket masuk ke gua itu 50.000, kemudian paket ke menjelajahi sungai Oyo itu juga 50.000, dan paket yang lainnya juga 50.000. Nah, paket 50.000 ini sudah termasuk yang namanya transportasi, kemudian masuk guide, kemudian masuk pelampung dan alat-alat yang lainnya. Kemudian kita lanjut masuk ke Gua Pindul. Sebelum masuk ke Gua Pindul, tentunya ada yang namanya guide. Guide di sini akan memberikan arahan hal-hal apa yang diperbolehkan dan hal-hal apa yang dilarang selama mengikuti perjalanan di sini. Hal yang tidak boleh yaitu ketika di dalam gua ini dilarang membawa HP, kecuali kalau HP itu sudah ada pengamannya. Maka di sana akan disediakan yang namanya plastik tempat HP itu. Gua Pindul itu panjangnya sekitar 350 meter, kemudian lebarnya sekitar 4 meter, dan kedalamannya antara 3 sampai 12 meter. Nah, di dalam Gua Pindul ini nanti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian yang terang, kemudian bagian yang remang-remang, kemudian bagian yang hitam pekat tidak terlihat apa-apa. Pertama yang akan kita jelajahi yaitu namanya zona terang, yang mana zona terang ini berada di bibir gua, yaitu ketika kita mau masuk ke Gua Pindul ini. Di zona terang ini banyak pengunjung-pengunjung yang mengambil picture, mengambil gambar, ataupun mereka berfoto-foto bersama-sama teman-teman yang lain. Zona yang kedua yaitu namanya zona remang, di mana zona ini sudah mulai agak gelap, agak remang-remang, dan di atasnya itu ada atap seperti atap rumah, stalagmitnya yang bagus, dan di sini ada yang namanya ternak burung walet. Selanjutnya kita menuju kepada zona yang hitam pekat. Nah, di zona hitam pekat ini biasanya guide meminta kepada seluruh pengunjung untuk mematikan lampu. Dia maksudnya agar apa? Agar kita semuanya mengheningkan cipta untuk mensyukuri semua keindahan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Setelah selesai di zona hitam pekat ini dan setelah selesai mengheningkan cipta, maka guide mengajak kepada semua pengunjung ini untuk keluar ke pintu. Nah, di dalam pintu keluar ini semua pengunjung diperbolehkan untuk selfie atau untuk beristirahat atau untuk bersenang-senang, berenang, dan yang lain-lainnya. Nah, kedalaman di akhir ini itu nggak terlalu dalam seperti yang ada di dalam gua tadi, yaitu kedalamannya sekitar 5 meter. Nah, itu tadi pemirsa semuanya bagaimana pengalaman saya mengunjungi Gua Pindul. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk pergi ke sana ya, karena eksotis banget dan hebat banget.